Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, ya, beliau memasuki pembahasan baru, yaitu pembahasan mengenai ishtiratur rabiti wa anwa'uhu, yaitu syarat adanya rabit dan jenis-jenisnya. Ya, kita akan memasuki pembahasannya. Fa illam takun jumlatul khabari nafsal mubtada'i fil ma'na fala budda fiha min rabitin yarbutu bil mubtada'i. Jika khobar yang berupa jumlah, ya, kita membahas mengenai khobar yang berupa jumlah. Jika khobar yang berupa jumlah itu tidak memiliki makna yang sama dengan mubtada'nya, ya, pada pembahasan yang sebelumnya kita membahas bahwa kalau khobar itu misalnya itu terdiri dari mubtada' dan khobar juga. Ya, bisa jadi mubtada'nya itu memiliki makna yang sama. Namun di sini kalau maknanya tidak sama, maka pasti ada rabit, ya, yaitu penghubung atau pengikat yang menghubungkannya dengan mubtada' yang pertama tadi. Litakuna syadidatal ittisali bihi, ya, supaya terjadi, ya, ikatan yang kuat dengannya, yaitu ikatan yang kuat antara khobar yang berupa jumlah dengan mubtada'nya. Walau larrabitu lakanat ajnabiyatan. Ya, kalau tidak ada rabitnya, tidak ada pengikatnya, maka khobar yang berupa jumlah itu akan menjadi suatu kalimat yang asing, ya, yang tidak ada hubungannya dengan mubtada'nya. Li'annal asla fil jumlati annaha kalamun mustaqillun. Karena hukum asalnya, jumlah yang ada pada khobar tersebut itu adalah kalam atau kalimat yang terpisah. Fa'idha ja'ar rabitu ulima annaha lil mubtada'i. Ya, dan kalau ada rabitnya atau ada yang mengikatnya, maka akan diketahui bahwa kalimat yang ada atau jumlah yang ada pada khobar tersebut itu adalah untuk mubtada'. Ya, maksudnya ada hubungannya dengan mubtada'. Kita lihat catatan kaki. Hada ahadus syuruti fil jumlatil waqi'ati khabaron. Ya, ini adalah salah satu syarat, ya, dari beberapa syarat supaya suatu jumlah itu dapat diletakkan sebagai khobar. Ya, jadi syarat yang pertama adanya rabit, adanya sesuatu yang menghubungkan antara khobar yang berupa jumlah dengan mubtada'. Wasyartu tsani, syarat yang kedua, alla takuna nidaiyatan. Ya, yang kedua, khobarnya itu berupa kalimat yang bukan kalimat seruan. Fala yasihhu Khalidun ya a'dalan nasi. Ya, maka tidak mungkin atau tidak sah kita katakan sebuah jumlah ismiyah yang seperti ini, yaitu Khalidun mubtada'nya, lalu khobarnya ya a'dalan nasi, ya, wahai manusia yang paling adil. Nah, ini bukan merupakan, tidak ada rabit di sini, tidak ada yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada'. Atau memang khobar yang berupa nidaiyah, berupa seruan, itu tidak dapat dijadikan khobar untuk mubtada'. Watsalitsu, syarat yang ketiga, alla takuna musattaratan bi ahadil hurufi. Ya, khobar itu tidak boleh
didahului oleh salah satu dari ketiga huruf ini, yaitu lakin dan bal dan hatta. Ya. Maka jumlah yang terletak sebagai khobar itu ada 3 syarat. Ada robit, kemudian tidak boleh berupa seruan, dan tidak boleh diawali dengan ketiga huruf ini, lakin, bal, dan hatta. Wa hadhihi thalathatu mujma'un 'alaiha. Ya, ketiga syarat ini itu disepakati oleh para ulama. Ya, ijma' mengenai syarat bahwa khobar itu menjadi jumlah itu dapat menjadi suatu khobar itu harus memenuhi 3 syarat ini. Kama qalahu Suyuti wa ghairuhu. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dan selainnya ya, dalam kitab beliau Hamhul Hawami'i. Ya, ini adalah syarah untuk Jam'ul Jawami', kitab usul fiqh. Ya, kemudian kita lihat wa yajuzu fi jumlatil khabari an takuna qasamiyatan khilafan li tha'laba. Ya, dan jumlah khobar itu dapat berupa jumlah yang qasamiyah, ya, berupa sumpah. Nah, ini berbeda dengan pendapatnya Tha'lab, ya, Tha'lab An-Nahwi, ya. Beliau salah seorang ulama nahwi, ya, nahwu, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala ta'ala, walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Ya. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, ya sungguh, ya benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yaitu surga. Fajumlatu liyarzuq, ya, fajumlatu layarzuqannahum, ya, layarzuqannahum. Ya, jadi jumlah layarzuqannahum itu adalah khobarul mubtada'i, yaitu khobar untuk mubtada. Untuk mubtada'nya adalah alladzina. Nah, ini jumlah qasam, ya, jumlah qasam, ya, yang ditakdirkan. Kemudian waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa fihi ayatun, ya, wa fihi ayatun ukharu. Ya. Dan dalam hal ini itu juga ada contoh ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa jumlah yang berupa qasam, yang sumpah, itu dapat menjadi khobar. Ya, ini dua-duanya contohnya, mubtada'nya adalah alladzina. Kama yajuzu wuqu'ul jumlatil insyaiyyati khobaron khilafan libanis siraji. Ya, sebagaimana diperbolehkan kita meletakkan jumlah yang insya'iyah, ya, bukan yang khobariyah. Yang khobariyah itu kalimat berita, artinya suatu berita itu bisa kita katakan ya benar atau tidak, namun tidak dengan insya'iyah. Nah, jumlah yang insya'iyah ini juga bisa diletakkan sebagai khobar. Ya, walaupun ini berbeda pendapat dengan Ibnu Siraj, ya, Ibnu Siraj, ya, beliau adalah ulama nahwu juga. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, qala ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, jadi dan orang-orang yang
menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya. Falladzina mausulun mubtada'un domina makna syarti. Maka alladzina ini itu adalah isim mausul yang berupa mubtada yang mengandung makna syarat. Walidzalika dakhalatil fa'u fi khabarihi wa huwa qauluhu fabasyirhum. Dan oleh sebab itu maka khabarnya itu didahului dengan huruf fa. Ya, ini sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya ya, bahwa suatu syarat atau sesuatu yang mengandung makna syarat yaitu dia terkadang ya jika jawabnya itu berupa misalnya jumlah juga, nah terkadang itu didahului oleh fa. Ya, masuklah fa dalam khobarnya yaitu firman Allah fabasyirhum. Nah, basyir di sini adalah fi'il amr. Dan fi'il amr itu bukan khobariyah namun insya'iyah. Nah, karena itu boleh ya meletakkan kabar atau jumlah yang insya'iyah ini sebagai khobar. Kita kembali ke atas. Wa hadzal rabitu anwa'un. Dan yang namanya rabit atau pengikat itu ada beberapa jenis. Al-awwalu ad-dhamirul 'aidu 'alal mubtada'i. Yang pertama adalah dhamir yang kembalinya ke mubtada'. Wa huwa aslur rawabiti wa aqwaha. Dan dhamir ini yang pertama, dhamir yang kembalinya ke mubtada' ini adalah asal dari rabit. Dan ini yang paling kuat. Nahwu al-mujtahidu yafuzu bi ghayatihi. Ya. Ya, seorang yang bersungguh-sungguh itu ya, faza bi itu artinya memperoleh ya. Jadi atau mencapai. Jadi seorang yang bersungguh-sungguh itu akan memperoleh atau akan sampai ke tujuannya. Nah, di sini yang menjadi syahid adalah hak yang ada pada bi ghayatihi. Fal mujtahidu mubtada'un. Maka lafadz mujtahid adalah mubtada'. Wa jumlatu yafuzu bi ghayatihi khabarun. Dan jumlah yafuzu bi ghayatihi yaitu jumlah fi'liyah itu adalah khabarnya. Wal ha'u hiyar rabitu. Hak yang ada pada ghayatihi itu adalah rabitnya, artinya kembalinya ke mujtahid. Ya, kembalinya ke orang yang bersungguh-sungguh. Contoh yang lain yang jumlah ismiyah wa nahwu Khalidun abuhu qaimun. Ya, Khalid bapaknya ya, sedang berdiri. Nah, ini jumlah ismiyah. Fa Khalidun mubtada'un. Maka lafadz Khalid ini adalah mubtada'. Wa abuhu qaimun mubtada'un wa khabaruhu. Ya, kemudian abuhu qaimun adalah mubtada' dan khobar juga. Wal jumlatu khabarun atau wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali. Ya, sedangkan jumlah abuhu qaimun itu adalah khobar untuk mubtada' yang pertama. Warrabitu al-ha'u. Yang menjadi rabitnya adalah ha yang ada pada abuhu. Kemudian qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Ya, jadi wanita-wanita yang ditalak hendaklah yang menahan diri atau menunggu sampai 3 kali quru'. Ya, ini hukum untuk orang yang dicerai. Ya. Fal mutallaqatu mubtada'un. Ya, mubtada'nya adalah lafadz al mutallaqatu. Yatarabbasna itu menjadi atau ini adalah fi'lun wa fa'ilun khabarun. Ya.
Yatarabbasna itu adalah fi'il dan fa'ilnya adalah nun niswah, itu menjadi khobarnya. Warrabitu nunul inafi. Ya, dan yang menjadi robitnya adalah domir. Domir yang mana? Yaitu nunul inaf. Kembalinya ke al-mutallaqatu. Atsani, yang kedua, al-isyaratu ilal mubtada'i. Yang kedua adalah isim isyarah yang menunjukkan kepada mubtada'. Nahwu al-ijtihadu dzalika asasun najahi. Ya, bersungguh-sungguh itu adalah ya, dasar atau sumber dari kesuksesan. Falijtihadu mubtada'un awwalun. Maka lafadz ijtihad, al-ijtihad itu adalah mubtada' yang pertama. Dzalika asasun najahi mubtada'un wa khabaruhu. Ya. Maka jumlah ini adalah mubtada' dan khabarnya. Wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali. Maka jumlah ini adalah khabar untuk mubtada' yang pertama. Warrabitu ismul isyaratil aidu 'alal mubtada'il awwali. Ya. Kemudian rabitnya adalah isim isyarah yang kembali ke mubtada' yang pertama. Ya, jadi dzalika itu kembalinya ke al-ijtihadu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa libasut taqwa dzalika khair. Ya, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Falibasu mubtada'un awwalun. Ya, maka lafadz libasu itu adalah mubtada' yang pertama, at-taqwa mudhafun ilaihi. Lafadz at-taqwa adalah mudhaf ilaihi. Wa dzalika khairun mubtada'un wa khabaruhu. Kemudian jumlah mubtada' dzalika khairun adalah mubtada' dan khabar. Wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali. Dan jumlah tersebut adalah khabar untuk mubtada' yang pertama. Warrabitu ismul isyaratil aidu 'alal mubtada'il awwali. Yang menjadi rabit atau pengikat adalah isim isyarah yang kembali kepada mubtada' yang pertama. Jadi dzalika itu kembalinya ke libasu. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu i'adatul mubtada'i bilafdhihi, yaitu pengulangan lafadz mubtada'. Ya, jadi diulangnya mubtada' dengan lafadznya. Wa aktsaru ma yakunu dzalika fi mawadhi'it tafkhimi. Dan ya, dengan metode pengulangan lafadz mubtada' atau metode pengulangan lafadz mubtada' ini itu banyak dapat ditemukan di at-tafkhim, yaitu pengagungan. Ya, nahwu al-ikhlasu mal ikhlasu. Ya, al-ikhlas, apakah itu al-ikhlas? Fal ikhlasu mubtada'un awwalun. Ya. Al-ikhlasu di sini adalah mubtada' yang pertama. Mal ikhlasu mubtada'un wa khabarun. Ya. Kemudian mal ikhlasu itu adalah mubtada' dan khabar. Wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali. Ya, maka jumlah ini menjadi khabar untuk mubtada' yang pertama. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga contohnya ada pada firman Allah Ta'ala, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ya, dan golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Awit tahwilu, ya, atau untuk tahwil, ya, untuk menakut-nakuti. Nahwu, kita lihat atas, mawadhi'it tafkhim atau awit tahwili, ya, untuk menakut-nakuti. Nahwu al-harbu, mal harbu, ya, perang. Apakah itu perang? Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, al-haqqah mal haqqah. Ya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Fal haqqatu mubtada'un awwalun. Maka al-haqqah di sini adalah mubtada' yang pertama, mal haqqah mubtada'un wa khabaruhu. Ya, kemudian mal haqqah adalah mubtada' dan khabarnya.
Wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali. Ya, dan jumlah tersebut adalah khabar untuk mubtada' yang pertama. Warrabitu bainahuma i'adatul mubtada'i bilafdhihi. Ya, yang menjadi rabit atau perantara bagi keduanya adalah pengulangan lafadz dari mubtada'. Keempat, ar-rabi'u an yakuna ar-rabitu umuman yadkhulu tahtahu al-mubtada'u. Ya, rabitnya itu adalah suatu lafadz yang umum, ya, di mana mubtada itu bisa masuk di dalamnya. Ya, jadi rabit atau yang menjadi penghubung di khabarnya itu adalah lafadz yang umum, di mana mubtada itu bisa masuk di dalamnya. Nahwu al-wafiyyu ni'mar rajuli. Maaf. Al-wafiyyu ni'mar rajulu. Ya, al-wafiyyu ni'mar rajulu. Ya, jadi orang yang jujur itu adalah sebaik-baik laki-laki. Fal wafiyyu mubtada'un. Maka lafadz al-wafiyyu orang yang jujur adalah mubtada'. Wa ni'mar rajulu fi'lun wa fa'ilun. Ya, kemudian ni'mar rajulu, ni'mat ini, ni'ma ini fi'il jamid. Kemudian fa'ilnya adalah ar-rajulu. Wal jumlatu khabarul mubtada'i. Jumlah ni'mar rajulu ini adalah khabar mubtada'. Warrabitu bainahuma al-umumu. Yang menjadi rabit atau pengikat di antara khabar dan jumlah itu adalah umum, lafadz yang umum. Wa dzalika li'anna al fir rajuli lil umumi. Ya, atau fir rajulu lil umumi. Karena lafadz al yang ada pada kata ar-rajulu itu adalah membawa faidah umum. Wal wafiyyu fardun min afrodihi. Ya, dan orang yang jujur atau orang yang setia itu merupakan salah satu individu dari semua individu yang ada pada lafadz rajul. Ya, jadi al-wafiyyu itu lebih khusus dibandingkan ar-rajulu. Ya, karena mubtada itu lafadz yang bisa masuk ke ar-rajul itu, maka ini bisa menjadi rabit. Ya, fahasolar rabitu. Ya, maka fahasolar rabtu. Ya, maka akan dihasilkan ikatan. Kemudian qauluhu, Ibnu Hisham rahimahullah berkata, wa dzarfan mansuban. Ya, kemudian bisa juga menjadi khobar, itu adalah dzaraf yang mansub. Nahwu warraqbu asfala minkum. Ya, warraqbu asfala minkum. Ya, sedangkan kafilah itu berada di bawah kamu. Wa jarron wa majruron. Bisa juga khobar itu berupa jar dan majrur. Ya, kalhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana dalam lafadz alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Di sini syahidnya adalah lillahi. Ya. Wa ta'alluquhuma bimustaqirrin aw istaqarra mahdzufaini. Yang menjadi muta'alliq, ya, karena dzarf dan juga jar majrur itu pasti terikat atau terkait dengan sesuatu lafadz. Ya. Nah, jar dan majrur dan dzarf ini itu terkait dengan lafadz mustaqirrun, ya, atau istaqarra, ya, fi'il yang dihapus. Ya, mustaqirrun atau istaqarra yang dihapus. Hadzal qismu tsalitsu min aqsamil khabari wa huwa shibhul jumlati. Ini adalah jenis yang ketiga dari jenis-jenis khabar, yaitu shibhul jumlah, sesuatu yang mirip atau menyerupai jumlah. Ya, utliqa, ya, atau atlaqa 'ala dzarfi wal majruri shibhul jumlati. Ya, berarti atlaqa 'ala dzarfi wal majruri shibhul jumlati. Yang disebut dengan shibhul jumlah dalam lafadz ini, ya, atau dalam lafadz
para ulama nahwu itu dimutlakkan untuk dzaraf dan jar majrur. Li'annahuma ashbahal jumlata fi kaunihima muta'alliqaini bil fi'li aw ma yushabbihuhu. Ya. Karena atau aw ma yushbihuhu. Ya, karena keduanya yaitu dzaraf dan jar majrur itu keduanya itu menyerupai jumlah ya, dari keadaannya. Ya, keadaannya itu menyerupai jumlah. Ya. Karena keadaannya itu terikat dengan fi'il, ya, atau terkait dengan fi'il. Au ma yushbihuhu, atau apa yang menyerupainya. Wa annahu la yatimmu ma'nahuma illa bidzalika. Karena syibhul jumlah itu maknanya itu tidak sempurna melainkan jika dikaitkan dengan fi'il atau apa yang serupa dengannya. Wal muradu bihi adz-dzarfu binau'aihi az-zamaniyyi wal makaniyyi. Yang dimaksud dengan syibhul jumlah adalah dzaraf dalam dua keadaannya atau dua jenisnya, yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan. Wal jarri atau wal jarru wal majruru, dan jar majrur. Wa syartul ikhbari bihima husulul faidati, dan syarat untuk menjadikan jar majrur dan dzaraf sebagai khobar itu adalah husulul faidati, yaitu dihasilkannya faidah. Mithalu dzarfiz zamani, contoh dzaraf zaman, as-saumu yaumal khamisi. Ya. Berpuasa itu pada hari Kamis. Fas-saumu mubtada'un. Ya, maka lafadz saumu ini adalah mubtada'. Yauma dzarfun muta'alliqun bimahdzufi khabarin. Sedangkan lafadz yauma adalah dzaraf yang terkait dengan khabar yang dihapus. Ya, al-khamisi mudhafun ilaihi. Lafadz al-khamis itu adalah mudhaf ilaih. Wa mithalu dzarfil makani, contoh untuk dzaraf makan, al-masjidu amamal manzili. Masjid terletak di depan rumah. Fal masjidu mubtada'un, maka lafadz al-masjid itu adalah mubtada'. Amama dzarfun mansubun muta'alliqun bimahdzufi khabarin. Amama adalah dzaraf yang mansub yang terkait dengan khabar yang dihapus. Al-manzili mudhafun ilaihi. Al-manzil di sini menjadi mudhaf ilaih. Wa mithalul jarri wal majruri al-kitabu fil haqibati. Contoh yang jar majrur adalah kitab tersebut ada di tas. Fal kitabu mubtada'un, maka lafadz al-kitab itu adalah mubtada'. Fil haqibati jarrun wa majrurun muta'alliqun bimahdzufi khabarin. Sedangkan lafadz fil haqibati adalah jar dan majrur yang terkait dengan khabar yang dihapus. Wal masyhuru 'indan nuhati annal khabara huwal muta'allaqul al-mahdzufu. Ya. Yang masyhur di sisi para ahli nahwu bahwa khabarnya adalah muta'allaq yang dihapus. Ya, berarti pengaitnya yang dikaitkan yang dihapus. Fayuqaddaru fi'lan. Ya, terkadang ditakdirkan sebagai fi'il. Nahwu istaqarra. Ya, contohnya adalah istaqarra. Awisman. Ya, terkadang ditakdirkan juga sebagai isim. Nahwu mustaqirrun. Contohnya adalah mustaqirrun. Nah, kita lihat catatan kaki. Hunaka qaulun akharu. Ya, namun dalam hal ini ada pendapat yang lain. Wa huwa annal khabara adz-dzarfu wal jarru wal majruru. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwa khabarnya itu adalah dzaraf dan jar majrurnya itu sendiri. Li'annahuma yatadammanani ma'na shadiqan 'alal mubtada'i. Karena kedua
makna ini, yaitu dzaraf dan jar majrur, itu mengandung makna yang dapat diterapkan atau yang sesuai dengan mubtada'nya. Fayakunani fi mahalli raf'in khobaran. Fayakunani fi mahalli raf'i khobarin. Ya, maka keduanya ini menjadi atau menempati kedudukan rofaknya khobar. Wa hadza ra'yun wajihun, dan ini adalah pendapat yang juga bisa diterima. Wa fihi taisirun, dan juga di dalamnya itu sesuatu yang mudah, ya, mudah difahami. Wala siyama 'alal mubtadi'ina. Ya, terlebih-lebih untuk ya pelajar nahwu pemula ya seperti kita. Kemudian wa min amthilatiz dzarfi qauluhu ta'ala. Ya, contoh untuk yang dzaraf itu ada dalam firman Allah Ta'ala, yaitu warrakbu asfala minkum. Ya, sedangkan kafilah itu berada di bawah kamu. Farrakbu mubtada'un, maka lafadz ar-rakbu itu adalah mubtada'. Asfala dzarfu makanin mansubun muta'alliqun bimahdzufi khobarin. Asfala adalah dzaraf makan yang mansub, yang terkait dengan khobar yang dihapus. Taqdiruhu kainun au mustaqirrun. Yang takdirnya khobarnya itu adalah kainun atau mustaqirrun. Ya, jadi kafilah yang berada di bawah kalian. Seperti itu. Minkum muta'alliqun bi asfala. Ya, sedangkan lafadz minkum itu terkait dengan lafadz asfala. Wa min amthilatil jarri wal majruri qauluhu ta'ala. Dan contoh yang jar majrur itu adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Falhamdu mubtada'un. Ya, maka alhamdu di sini adalah mubtada'. Ya, walillahi, lafadz lillahi adalah jarrun wa majrurun muta'alliqun bimahdzufi khabarin. Adalah jar dan majrur yang terkait dengan khobar yang dihapus. Taqdiruhu kainun au mustahaqqun. Ya. Takdirnya adalah kain, ya, adalah seperti itu, au mustahaqqun, ya, jadi yang paling berhak, ya, segala puji itu adalah hanya untuk Allah. Rabbi sifatun lillahi, ya, atau Rabbi adalah sifat untuk ya Allah. Al-alamina mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i. Ya, al-alamina itu adalah mudhaf ilaih yang majrur dengan ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi. Karena lafadz al-alamuna atau al-alamina itu adalah mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian Ibnu Hisham melanjutkan qauluhu wala yukhbaru bizzamani 'anidz dzati. Ya, dzaraf zaman itu tidak bisa digunakan sebagai khobar atau untuk sesuatu yang mengkhabarkan isim dzat. Ya, contohnya walailata al-hilalu, ya, muta'awwalun. Ya, al-lailata al-hilalu itu nanti akan ada contohnya, itu adalah sesuatu yang perlu ditafsirkan, muta'awwal. Ya, jadi hukumnya itu isim zat itu tidak dapat dikhabarkan dengan dzaraf zaman. Yaqa'u ismuz zamani khabaran an ismil ma'na. Ya. Isim zaman, ya di sini maksudnya dzaraf zaman itu dapat menjadi khabar untuk isim makna, bukan isim zat. Nahwu as-shaumu ghadan. Ya, puasa itu besok. Wala yaqa'u khabaran an ismil dzati. Ya, wala yaqa'u khabaran an ismil dzati. Namun isim zaman itu tidak dapat menjadi khobar untuk isim zat. Wal muradu bismiz zati, yang dimaksud dengan isim zat,
Huwal jismul ladzi nahussuhu bil basari au bi khairi Huwal jismul ladzi nahussuhu bil basari au bi ghairihi minal hawassi. Ya, yaitu sesuatu yang dapat ya, diraba dengan penglihatan atau dapat kita lihat atau dapat diraba dengan indera yang lain. Ya. Kal insani wasyajarati wal qalami wal kitabi wal hilali. Ya, sebagaimana insan, manusia bisa dilihat atau disentuh. Syajarah, pohon bisa dilihat, bisa disentuh. Qalam, pena, bisa disentuh, bisa dilihat. Alkitab, buku, bisa disentuh, bisa dilihat. Al-hilal, yaitu bulan sabit, itu juga bisa dilihat. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan isim dzat. Wasmul makna, sedangkan isim makna, huwal amrul mafhumu ghairul mahsusi. Adalah suatu perkara yang dapat difahami dan bukan sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Ya, artinya dia itu bukan benda yang nampak seperti itu. Ya, kal ilmi, ya contohnya ilmu, wal adabi, adab, was-saumi, puasa, ya wa nahwi dzalika, dan yang serupa dengan itu. Contohnya Muhammadun al-yauma. Ya. Ya, Muhammad itu isim dzat, ya, al-yauma, ya. Muhammad hari ini, ya. Li adamil ifadati, maka tidak memungkinkan al-yauma itu menjadi khobar untuk isim dzat karena tidak ada faedahnya. Li'anna min sya'nidz zawati al-istimrara fi jami'il azminatil muqaddarati liwujudiha. Ya, karena salah satu sifat dari zat itu dia terus menerus ya dalam keadaan yang sama pada setiap zaman yang ditakdirkan. Ya, karena dia terus menerus wujud ada. Ya, Muhammad itu mau al-yauma atau mau kemarin ya ada. Ya, atau kitabun. Ya, itu ada terus kalau isim zat. Nah, salah satu faedah dari isim zat itu dia istimror. Ya, terus ada pada kapanpun waktu itu. Ya, karena itu tidak memungkinkan isim zat itu dikhabarkan menggunakan dzaraf zaman. Fala faidata fil ikhbari anha bi zamanin makhsusin. Maka tidak ada faedahnya kita mengkhabarkan mengenai isim zat dengan zaman yang khusus. Bi khilafil amkinati kama sayati. Ya, melainkan jika memungkinkan. Ya, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa amma qauluhum, ya adapun perkataan mereka, al-lailata al-hilalu. Ya, malam hari bulan sabit. Ya. Ya, mimma dhaharahu al-ikhbaru bismiz zamani anismiz dzati. Yang atau mimma dhahiruhu al-ikhbaru bismiz zamani anismiz dzati. Karena dari zahir kalimatnya ini seolah-olah khobarnya itu adalah dzaraf zaman yaitu al-lailata. Dan mubtada'nya adalah isim dzat yaitu al-hilal. Fahuwa muawwalun ala hadfi mudhafin. Yaitu huwa ismu ma'nan. Ya, ini ditakdirkan ada takdirnya. Ya, ada suatu penafsiran di sini. Yaitu adanya ala hadfi mudhafin. Ada mudhaf yang dihapus. Dan mudhaf yang dihapus itulah yang isim makna. Nah, takdirnya adalah al-lailata tulu'ul hilali. Malam hari itu adalah waktu di mana bulan sabit itu muncul. Au ru'yatul hilali. Atau malam hari itu waktu di mana bulan sabit dapat dilihat. Fal-lailata khobarun muqaddamun. Maka al-lailata, dzaraf zaman ini menjadi khobar yang diawalkan. Wal hilalu mubtada'un muakhkharun ala hadfi mudhafin. Dan hilal adalah mubtada yang diakhirkan
Namun ya ada takdirnya yaitu mudhof yang dihapus. Wasakatal musannifu rahimahullahu anismil makani. Ya musannif yaitu Ibnu Hisham rahimahullahu taala tidak menyebutkan mengenai isim makan li'annahu yaqa'u khabaran anidzati. Ya, karena isim makan itu memungkinkan menjadi khobar untuk isim zat. Nahwu al-kitabu amamaka. Ya, contohnya kitab tersebut ada di hadapanmu. Ya, al-kitabu adalah isim zat, amama adalah isim zaman. Wa anismil makna, dan bisa juga untuk isim makna. Nahwu al-ijtima'u indaka. Ya, pertemuan itu akan dilaksanakan di tempatmu. Ya, karena isim makan itu bisa digunakan sebagai khobar untuk baik isim zat maupun isim makna, maka di sini Ibnu Hisham tidak merincinya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.